Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denisa Marsha Aurelia dengan NIM 0603523025 akan menjelaskan tentang strukturalisme. Strukturalisme adalah aliran psikologi yang mempelajari laporan diri introspektif oleh manusia normal berusia dewasa. Subjek yang telah terlatih melaporkan unsur secara deskriptif, apa saja yang merupakan unsur-unsur dari rangsangan stimulus yang disajikan kepada mereka. Tokoh yang saya jelaskan adalah George E. Miller. George Elias Muller, 20 Juli 1850 hingga 23 Desember 1934 adalah seorang psikolog eksperimental Jerman yang signifikan yang dikreditkan dengan teori intervensi retroaktif. George Elias Muller lahir di Grima, Saksoni pada 20 Juli 1850. Dari pasangan Friedrich Muller dan Rosalie Zehme Muller. Ayahnya adalah seorang teolog dan profesor agama di Akademi Kerajaan terdekat. Keluarganya sangat terlibat dalam ortodoksi revivalis Neultertum yang akhirnya ia pisahkan. Sebagai seorang anak, ia menghadiri gimnasium di Leipzig. Teori George E. Miller. Muller pada dasarnya seorang psikolog eksperimental, sering bekerja di laboratorium dan melakukan eksperimental yang ketat. Dia sangat menonjol dalam penelitian waktu reaksi, serta psikofisika dan teori warna. Dia dikreditkan dengan sebagian dari teori intervensi reaktif, sebuah teori yang masih menonjol di zaman modern. Saat di Göttingen, dia juga memberi kuliah tentang topik-topik ini, metode psikofisik, memori, dan fenomena melanggaran. Muller juga menemukan drum memory, perangkat yang digunakan untuk penelitian pembelajaran verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liva Sabi Amri dengan NIM 0603523009 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai strukturalisme dengan tokoh yang bernama Oswald Koop. Oswald Koop adalah seorang psikolog struktural Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Koop memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang psikologi, beberapa di antaranya masih relevan hingga saat ini, termasuk introspeksi eksperimental, sistematis, pemikiran tanpa imajinasi, rangkaian mental, dan abstraksi. Pemikiran Oswald Koop. Koop mengantisipasi gagasan pemikiran tanpa imajinasi dalam karya awalnya. Ia menggunakan eksperimen untuk menunjukkan bahwa kemampuan kita mengenali sesuatu yang pernah dilihat seseorang tidak terkait dengan apakah kita dapat mengingat gambarannya atau tidak. Koop percaya bahwa penelitian tentang proses berpikir hingga saat itu, termasuk studi Wundt tentang hubungan antara pikiran dan gambar, belum lengkap dipengaruhi oleh minatnya pada filsafat. Koop percaya bahwa ada sensasi, perasaan, atau presentasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan atau dikaitkan dalam pikiran dengan gambar. Karya besar, buku besar pertamanya yang diterbitkan pada tahun 1893 adalah Grundrisse der Psychologie. Buku pegangan ini merangkum sejumlah penelitian eksperimental yang komprehensif. Pada tahun 1897, Koop menerbitkan buku pegangan berjudul Pengantar Filsafat. Buku ini adalah panduan untuk filsafat masa lalu dan sekarang. Dalam buku tersebut, Koop juga melihat pada hubungan tubuh dan pikiran, dan dalam melakukannya mengambil posisi dualistik. Halo teman-teman, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan secara singkat profil salah seorang tokoh yaitu Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus adalah psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Ebbinghaus dilahirkan di Barmen, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal di Jerman. Ia merupakan anak dari seorang saudagar kaya dan oleh ayahnya, Ebbinghaus didorong untuk menjalani karir dalam bidang akademis. Pada usia 17 tahun, Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas
Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi. Pada tahun 1968, dia merupakan salah satu anggota dari Corps Guestphalia Bonn, sebuah organisasi mahasiswa di negara berbahasa Jerman. Studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Setelah perang selesai, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle, Berlin, di mana ia memperoleh gelar doktoral pada tahun 1873. Ketika sedang berkelana, Ebbinghaus menemukan buku karangan London Gustav Fechner yang berjudul Elements of Psychophysics. Penemuan ini merupakan pemicu minat Ebbinghaus untuk memulai studi psikologi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Pada tahun 1878, Ebbinghaus memulai eksperimen memorinya. Pada tahun 1885, dia mempublikasikan sebuah monograf yang berjudul Über das Gedächtnis, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam judul Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Pada tahun 1886, dia memprakarsai psikologi eksperimental di University of Berlin. Pada tahun 1893, Ebbinghaus mulai meminati studi mengenai penglihatan manusia berkaitan dengan warna. Beberapa contoh penemuan Ebbinghaus yang terkenal adalah kurva belajar dan kurva kelupaan. Peranannya dalam psikologi. Sebagai pengembangan tes, Ebbinghaus mengadakan pengembangan terhadap beberapa jenis tes. Ia mengembangkan tes mengenai aritmatika, rentang ingatan, dan pelengkapan kalimat. Ketiga tes tersebut merupakan jenis tes yang secara jelas berhubungan dengan prestasi skolastik dari anak-anak. Teori kurva daya ingatan. Teori kurva daya ingatan dicetuskan oleh Ebbinghaus setelah meneliti hubungan antara daya ingatan dengan proses pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa kesan-kesan dari suatu objek semakin lama akan semakin sulit untuk diingat karena adanya penurunan kemampuan mengingat. Meski demikian, kesan-kesan tersebut tidak hilang sama sekali. Teori kurva daya merupakan salah satu teori hasil penelitian dalam bidang psikologi pendidikan pada akhir abad ke-19 di Eropa. Kritik mengenai psikologi. Ebbinghaus merupakan salah satu pemikir yang menganggap bahwa studi psikologi tidak boleh hanya didasarkan kepada praktik atau teori yang telah digunakan oleh para psikolog dalam waktu yang lama. Psikologi harus didasarkan kepada pemberian kasus yang dialami secara langsung oleh pengajar kepada peserta didik. Ia menyatakan bahwa psikologi memiliki sejarah yang lama, tetapi hanya menjadi sebuah cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Wilhelm Wundt sebagai seorang psikolog Jerman. Ia diakui sebagai bapak psikologi eksperimental modern pada tahun 16 Agustus 1832 di Neckar, Jerman. Wundt menempuh pendidikan di Universitas Tübingen, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Wundt diakui sebagai pelopor dalam mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia pada tahun 1879 di Universitas Leipzig, Jerman. Wundt dikenal dengan pendekatan strukturalisnya yang berfokus pada analisis struktur dasar pikiran dan pengalaman manusia melalui introspeksi. Pendidikan dan karirnya. Selama karirnya, Wundt mengajar di berbagai universitas, termasuk Leipzig dan Zurich. Dia menjadi seorang profesor filsafat di Universitas Leipzig pada tahun 1875. Karyanya yang berpengaruh ada Principle of Psychology atau bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip psikologi fisiologi yang diterbitkan pada tahun 1873. Warisannya dalam dunia psikologi masih sangat signifikan. Kontribusinya terhadap pendirian laboratorium eksperimental dan penekanannya pada metode ilmiah telah membentuk dasar psikologi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Harir Tamtomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan salah satu tokoh dari strukturalisme yang bernama E.B. Titchener. Titchener lahir pada tanggal 11 Januari 1867 di Chichester, Britania Raya. Titchener mempunyai orang tua, yaitu ayahnya yang bernama John Titchener dan ibunya yang bernama Alice Field Hardin Titchener. Pendidikan Titchener adalah College Brasenose, Universitas Clark, Universitas Oxford, Malvern College, dan Universitas Leipzig. Titchener meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927 di Ithaca, New York, Amerika Serikat.
Titchener adalah salah satu tokoh pendiri APA atau American Psychology Association, dan Titchener adalah salah satu murid dari Wilhelm Wundt. Berikut ini adalah pemikiran dari Titchener. Yang pertama, introspeksi. Titchener meyakini bahwa pemahaman tentang pengalaman manusia dapat diperoleh melalui introspeksi, yaitu refleksi subjektif diri terhadap pikiran, sensasi, dan pengalaman internal. Melalui introspeksi, ia berusaha mengidentifikasi dan memetakan elemen-elemen mental yang mendasari kesadaran manusia. Yang kedua, Titchener mengidentifikasi elemen-elemen mental sebagai bagian terkecil dari pengalaman seperti sensasi, persepsi, afeksi, dan tindakan. Dan yang ketiga, metode eksperimental. Titchener memperkenalkan metode eksperimental psikologi yang melibatkan penggunaan subjek yang melaporkan pengalaman mereka secara objektif. Metode ini seringkali melibatkan proses introspeksi yang terkontrol untuk mengumpulkan data tentang proses mental manusia. Yang keempat, mengedepankan objektivitas ilmiah. Titchener berusaha untuk mengangkat psikologi sebagai disiplin ilmu yang didasarkan pada metode ilmiah dan objektivitas. Ia mengimbangi pengetahuan subjektif dengan pendekatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan valid tentang pikiran dan pengalaman manusia. Titchener banyak sekali terpengaruh oleh Wilhelm Wundt. Pemikiran dan metodologi eksperimental Wundt mempengaruhi pemikiran Titchener, terutama dalam hal pentingnya studi introspektif. Berikut ini adalah karya-karya dari Edward Titchener. Yang pertama adalah buku Outline of Psychology, yang kedua adalah buku Primer of Psychology, dan yang terakhir adalah buku Experimental Psychology. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.